Yo, minasan! Chapter 26 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Orang yang Lewat. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Momoshiki sedang menyilangkan kedua tangannya untuk memamerkan Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Lucunya, saya malah salah fokus ke bagian legging warna pink ini. Bikin penampilan Momoshiki lebih kawawine. Kita terbiasa dengan penghuni wadah yang seram-seram seperti Kurama soalnya. Tertulis pada halaman berwarna, di sana, di kedalaman neraka, benangnya turun. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bisa bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Diawali dari Himawari yang berteriak kegirangan, luar biasa, madu ini selalu ludes terjual kan? Inojin membenarkannya, dia kebetulan menemukannya sedang diobral waktu pergi ke sana. Itu yang Himawari-chan suka kan? Himawari pun tersenyum dan merasa senang sekali. Dia berterima kasih pada pemberian Inojin ini. Inojin lalu menatap wajah Himawari dengan penuh penghayatan, lalu berpamitan pulang. Cie. Bisa aja nih Inojin, kayaknya baru kali ini deh kita diperlihatkan bagaimana remaja lelaki sebagai ninja yang menunjukkan emosi jatuh cintanya. Toh sepuh-sepuhnya dulu selalu mengatakan bahwa ninja tidak boleh memiliki perasaan. Jadi ya, ninja di generasi sebelumnya selalu tidak peka. Contohnya kayak Naruto atau Sasuke sendirilah. Mereka dikejar terus sama perempuan. Tapi kali ini rasanya beda. Inojin diperlihatkan suka-sukaan dengan Himawari dan memperlakukannya dengan baik. Asik! Ketika lambaian tangan Inojin untuk berpamitan dengan Himawari belum turun, tapi Inojin melihat kata Kashinkoji di tiang pagar rumah. Kata Kashinkoji tidak berbasa-basi untuk langsung memberikan beberapa pertanyaan untuk Inojin Yamanaka. Ini lebih seperti konfirmasi, ya hanya formalitas. Lagi pula, Kashinkoji sudah tahu jawabannya. Tentu saja Inojin heran, apa ini? Kashinkoji menanyakan, apakah Inojin punya perasaan pada Uzumaki Himawari? Apa dia salah? Pipi Inojin memerah dan salah tingkah menjawab, tidak. Hah? Apa? Kashinkoji mengatakan bahwa reaksi Inojin itu saja sudah lebih dari cukup. Ayo kita lanjutkan ke yang berikutnya. Apa Inojin ingin melindunginya? Inojin menunjukkan tekadnya menjawab, tentu saja, jelas. Bukankah itu sudah pasti? Kashinkoji menjawab, baiklah, sekian untuk konfirmasinya. Tapi Inojin memintanya menunggu sebentar. Apa-apaan ini? Siapa kau sebenarnya? Kashinkoji hanya menjawab bahwa kepentingan mereka sama. Kalau Inojin ingin mendengar detailnya, ikut aku. Kita pun diperlihatkan Inojin yang telah muncul dari Kuchiyose no Jutsu. Saat asap mulai menghilang, Inojin terkejut menatap seseorang yang asing baginya. Tentu saja Inojin bertanya, siapa kau? Kashinkoji memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berjuang untuk melindungi planet ini dari ancaman pohon Shinju. Inojin tahu bahwa Kashinkoji adalah salah satu dari sisa-sisa Kara. Kashinkoji mengatakan bahwa dia tidak mencoba mengancam Inojin, tapi tidak ada jalan masuk atau keluar secara fisik di sini. Inojin lantas terkejut karena mendengar suara lain selain Kashinkoji yang berkata, dengan kata lain, saat ini Inojin harus lari dari sini. Tapi jangan khawatir, setelah mereka selesai bicara, dia akan membiarkan Inojin pulang dengan selamat. Inojin pun terkejut karena dia adalah Boruto. Wah, gaya Boruto di sini cool sekali ya, minasan. Mengingatkan saya dengan Itachi yang gaya duduknya sangat melegenda. Beralih pada dimensi lain di markas Shinju Humanoid, Hidari yang melihat air mata tergenang di pipi Jura lalu menegurnya, "Hei, ada apa? Siapa orang itu?" Jura mulai membersihkan air matanya, sedangkan Mamushi melihatnya santai. Jura mengatakan bahwa buku yang di tangannya itu termasuk dalam kategori novel. Buku ini sangat menyentuh, tapi sejujurnya Jura sudah meremehkannya. Rasanya hati Jura berdebar-debar dan tiba-tiba terharu. Hidari berkomentar, sebelumnya hal serupa pernah terjadi pada Jura belum lama ini kan? Jura pun mengingat Matsuri yang menangis. Menurutnya itu adalah emosi Matsuri.
berbagai emosi yang dia rasakan melalui hubungannya dengan Konohamaru. Marah, sedih, lalu secercah cinta. Melalui Matsuri, apa yang Jura dapatkan sungguh luar biasa. Air mata ini juga merupakan hasil dari itu. Apakah menjijikkan? Di sela-sela ini, kita justru diperlihatkan Mamushi yang kembali fokus menatap majalah porno minasan. Waduh. Hidari menjawab, ini tidak menjijikkan, ini justru menarik. Meski begitu, ini saja masih jauh dari cukup. Jura mengatakan, untuk memahami dan mengendalikan cinta, dibutuhkan lebih banyak informasi. Mamushi menimbrung bahwa menurutnya, informasi itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Mamushi pun menyebut Eida sebagai wanita yang Mamushi targetkan. Mamushi mulai mengerti mengapa nalurinya memilih Eida. Ada alasan konkret untuk itu. Jura meminta Mamushi mengatakan alasan itu padanya. Kemudian Mamushi menjelaskan bahwa dia ingin memakannya bukan hanya untuk memangsanya, tetapi kontrol. Itulah yang Mamushi maksud dengan ingin menjadikannya milik Mamushi, yaitu untuk mengambil informasi genetiknya yang luar biasa. Wih, cerdas juga ya alasan Mamushi, kirain alasan mesum. Beralih pada gedung Hokage, di mana Kashin Koji menghubungi Shikamaru lewat Shindenshin. Tentu saja Shikamaru langsung menebak itu adalah Kashin Koji, tapi bagaimana bisa Kashin Koji melakukan transmisi Shindenshin? Itu milik siapa? Kashin Koji menceritakan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan Yamanaka Inojin. Jangan khawatir, tentu saja ini komunikasi tidak resmi. Tidak perlu khawatir soal tim sensor yang akan mendengarnya. Shikamaru pun mengerti situasinya, tapi mereka bicarakan nanti saja karena Shikamaru sudah dipanggil oleh penasihat. Jadi, Shikamaru sudah merasa cukup terbebani. Kashin Koji menjawab, masalahnya persis seperti itu. Dalam skenario terburuk, Shikamaru bahkan bisa dipecat dari posisi Hokage. Shikamaru menjawab, dia pikir bukan seperti itu. Kashin Koji mengatakan, kalau sampai seperti itu, dia juga akan repot. Jadi, Kashin Koji akan memberikan Shikamaru semua saran yang dia bisa, tapi terserah pada Shikamaru juga untuk menerimanya atau tidak. Yang terpenting, bertindaklah dengan hati-hati. Shikamaru mengomel, mendokseh, ini sungguh menyebalkan. Rasanya Shikamaru ingin mengundurkan diri saja sekarang. Shikamaru lalu membuka pintu dan meminta maaf atas keterlambatannya. Seseorang yang tampak asing pun menjawab, Yah, sudah lama tidak bertemu Hachi Daime. Bukan, lebih tepatnya seseorang yang berakting menjadi Hokage, Nara Shikamaru. Shikamaru pun mengenalnya sebagai Tuan Kobu. Apa urusan seorang pelayan pribadi langsung di bawah daimyo datang ke sini? Koharu menjawab, tentu saja ini tentang misi Sunagakure yang baru saja Shikamaru rencanakan dan dilaksanakan atas perintah Shikamaru sendiri. Konohamaru pun terkejut karena itu berarti misi mereka adalah keputusan yang sewenang-wenang dari Shikamaru. Sai terlihat menatap tajam pada Shikamaru. Tuan Kobu lalu mengatakan, kali ini mereka yang menjadi pengawas. Daimyo Dono sedang mempertanyakan tanggung jawab Shikamaru sebagai pemimpin desa. Akhir-akhir ini, pentingnya kelangsungan hidup desa ninja sering diangkat sebagai topik diskusi. Tergantung situasinya, ini bisa jadi lebih dari sekedar masalah pemotongan anggaran. Shikamaru mulai membela posisinya dengan menjawab, apa kau sudah tahu? Saat ini, desa kita dan negara api sedang terancam oleh Shinju. Sayangnya, mereka bukan tipe musuh yang bisa diajak bicara sambil bertindak untuk menghadapi mereka. Shikamaru mendapatkan beberapa informasi, detail misi ini, dan pemilihan personel. Semuanya berdasarkan informasi ini. Koharu dan Homura serentak menanyakan, informasi macam apa itu? Sebelum Shikamaru menjawab, Kashin Koji sudah terlebih dahulu mengingatkan Shikamaru bahwa dia yakin Shikamaru mengerti. Tapi jangan sebutkan apapun tentang firasat atau kekuatan milik Kashin Koji ini. Shikamaru lalu meminta maaf karena dia tidak bisa membicarakan detailnya. Membuat Homura mulai kesal, tetapi Shikamaru menyebut bahwa itu demi keselamatan semua orang. Lagi pula, itu sesuatu yang kebenarannya bahkan belum pasti. Namun, di garis depan, mereka seringkali terpaksa bergantung pada unsur-unsur yang tidak pasti. Kali ini, Shikamaru mengikuti intuisinya sendiri dan
memutuskan bahwa mereka harus bertindak berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam kejadian yang tidak terduga, Shikamaru bertanggung jawab penuh atas rencana dan hasilnya. Sai hanya terdiam, sedangkan Konohamaru mulai mengkhawatirkan Hachidaime. Homura memberikan nasihat bahwa selain isi informasi itu sendiri, yang paling mereka khawatirkan adalah sumbernya. Sebagai penasihat, Homura tidak bisa membayangkannya. Tetapi penyedia informasi itu bukanlah pemberontak seperti Boruto kan? Koharu menambahkan, entah kenapa dia dengar orang itu tahu banyak tentang ekologi Shinju dan yang lainnya. Bahkan ada rumor yang dibisikkan seolah-olah benar bahwa dia mungkin diam-diam terhubung di balik layar. Klaimnya adalah bahwa itu merupakan rencana tercela untuk menipu penduduk desa dengan menggunakan informasi sebagai umpan dan mencoba menghancurkan Konoha dari dalam. Itu untuk balas dendam terhadap desa yang membuat Boruto melakukan ini. Konohamaru pun protes, "Tunggu dulu, perspektif seperti itu terlalu." Namun Shikamaru berusaha menghentikan Konohamaru yang mau membela Boruto. Hal itu membuat Kashin Koji menahannya dan menyarankan untuk membiarkan Konohamaru berbicara apa adanya. Itu lebih meyakinkan daripada dipojokkan seperti itu. Konohamaru menceritakan, dalam misi ini, Boruto menyelamatkan hidupnya. Mungkin ini hanya kesan pribadi, tapi setidaknya Konohamaru tidak merasa Boruto memiliki niat untuk menyakiti Konoha. Hamura memotong penjelasan Konohamaru dengan menanyakan, "Apakah kau bersamanya?" Konohamaru menjawab, "Tidak," dan hanya berpikir kalau Boruto mungkin punya alasan sendiri. Koharu lantas memaki Konohamaru sebagai orang yang bodoh. Apa Konohamaru sudah lupa? Boruto telah membunuh Nanadaime. Dia jelas penjahat hebat dan tidak lain adalah target untuk dimusnahkan. Jangan bicara omong kosong tentang mendengarkan penjahat. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk berdebat. Konohamaru tidak menerimanya dan menjawab, "Tapi tetua." Namun Shikamaru menegurnya untuk menghentikan itu. Tuan Kobu berkomentar bahwa misi ini sendiri sekilas mungkin tampak berhasil. Tapi kalau ada pengkhianat di desa yang berhubungan dengan penjahat, itu masalah lain dan pasti akan menjadi masalah serius. Itu akan membahayakan keamanan negeri api dan martabat Konoha. Jadi, Yamanaka Sai, tangkap Sarutobi Konohamaru. Aku akan melakukan interogasi sendiri. Sai hanya bisa menjawab bahwa dia mengerti dan melakukan perintah Tuan Kobu Minasan. Wah, kasihan juga Konohamaru dicap sebagai pengkhianat hanya karena membela Boruto. Tuan Kobu memerintahkan untuk mengidentifikasi semua orang yang berhubungan langsung dengan Boruto. Semuanya, termasuk saat interogasi itu, bagaimana Boruto berhasil lolos dari belenggu dan melarikan diri. Pasti ada pengkhianat yang membantunya melarikan diri. Jadi, mereka akan menangkap orang itu. Kita pun diperlihatkan Konohamaru, Sai, dan Shikamaru yang hanya terdiam dengan masalah ini. Sementara itu, Inojin menatap Kashin Koji dan mengatakan, tanpa mengikuti prosedur yang semestinya, berkomunikasi secara diam-diam di luar pengawasan tim sensor, dan lebih dari itu, tepat di tengah rapat komando tinggi Konoha. Menggunakan Shindenshin untuk urusan pribadi sudah dilarang keras. Dari kejadian sebelumnya, Inojin bahkan tidak tahu berapa banyak aturan yang dilanggar. Apa mereka selalu melakukan hal seperti ini? Kashin Koji menjawab bahwa mereka sedang diburu. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini secara tidak resmi. Dan Inojin, jangan lupa bahwa dirinya juga sudah sepenuhnya terlibat dalam hal ini. Boruto dengan gaya duduk coolnya mengatakan bahwa musuh mereka adalah kelompok yang tidak akan menahan diri dalam metode mereka. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan metode musuh. Ini bukan waktunya mengkhawatirkan aturan. Selalu pikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Gunakan akal sehatmu, Inojin. Inojin pun tertunduk saat mendengar ucapan Boruto, lalu dia mengatakan bahwa dia juga pernah melawan Jura. Jadi Inojin juga mengerti, untuk melindungi semua orang dari monster itu, untuk melindungi Himawari-chan, kau butuh tekad dan kekuatan. Kashin Koji lalu mengalihkan topik pada Boruto yang harusnya sudah mengerti soal Momoshiki. Lantas, bagaimana bisa Boruto mencoba mengajukan semacam kesepakatan padanya? Boruto meminta Kashin Koji untuk tidak khawatir, lagi pula ini sudah menjadi tugasnya untuk memenuhi perannya. Kashin Koji merasa itu bukan jawaban yang tepat.
Dia sungguh tidak suka sikap Boruto yang seperti itu. Boruto menjawab bahwa itu juga kalimatnya. Kashin Koji telah menyembunyikan setiap detail yang tidak mengenakan. Contohnya, dalam misi di Sunagakure, berapa banyak orang yang seharusnya mati. Inojin pun menegur mereka berdua untuk berhenti berdebat. Namun, Kashin Koji membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya mengarahkan semuanya ke hasil yang paling pasti agar Sarada bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan. Lagi pula, itu dilakukan sambil menghindari masa depan di mana banyak orang akan terbunuh tanpa daya. Kalau masih ada kritik kekanak-kanakan dan menyebalkan, Kashin Koji tetap akan mendengarkannya. Boruto hanya menjawab bahwa ini buang-buang waktu, jadi cepat dan lanjutkan saja. Kashin Koji menyetujuinya dan melanjutkan pembicaraannya dengan Shikamaru, di mana Kashin Koji meminta Shikamaru menjelaskan situasinya. Shikamaru menceritakan bahwa Konohamaru telah dibawa ke ruang interogasi. Giliran Shikamaru mungkin akan tiba nanti, tapi untuk saat ini tidak apa-apa. Kashin Koji menyarankan untuk segera menghubunginya kalau terjadi sesuatu. Tapi demi kemajuan pertempuran berikutnya yang menguntungkan, maka Shikamaru seharusnya tetap menjadi Hokage. Shikamaru menjawab, mendokse. Kashin Koji mulai memberitahukan bahwa sekitar seminggu lagi, Mamushi dari Shinju akan muncul di Konoha. Targetnya adalah Eida. Jadi sekarang, Kashin Koji akan menjelaskan kemampuan Mamushi dan cara menghadapinya. Saat itulah, Shikamaru, Inojin, dan Boruto hanya terdiam memperhatikan Minasan. Wah, sayang sekali apa yang Kashin Koji akan sampaikan tidak termuat pada chapter kali ini. Kemudian beralih pada kediaman Eida, di mana ternyata Sumire dan Sarada yang sudah baikan ini berjalan ke rumah Eida atas permintaan Eida pada tim sensorik pada chapter lalu. Lantas, obrolannya sangat penting Minasan, yaitu interogasi pada Sarada kapan dia akan menyatakan cintanya pada Boruto-kun. Tentu saja Sarada salah tingkah. Hah? Iya, kalau kau tanya kapan sih, tidak ada yang pernah bilang apa-apa kan soal menyatakan cinta? Eida ikut bingung karena menurutnya Sarada seperti ingin mengaku pada Boruto-chan. Sarada bertanya balik, kenapa terdengar seperti itu? Lagi pula, Boruto sedang tidak dalam posisi untuk menghadapi itu. Kalau Sarada bilang sesuatu yang aneh dan bikin suasana jadi canggung, pasti bakalan seram. Mendengar itu, Eida lantas menyebut Sarada sebagai anak yang membosankan. Lalu bertanya lagi, bagaimana dengan Kakei-chan? Wajah Sumire mulai memerah dengan berkata, kalau aku sih tergantung waktunya. Aku mungkin akan mengaku tiba-tiba atau mendadak. Eida mulai bersemangat, tunggu, ini terlalu seru. Aku sampai nggak bisa mengalihkan pandanganku. Sumire merasa Sarada juga seperti itu. Eida pun membenarkannya. Mungkin saja Sarada punya catatan sebelumnya soal insiden pelukannya dengan Boruto. Sarada pun protes, apa maksudmu dengan insiden? Sumire mengatakan bahwa pada akhirnya yang terpenting adalah perasaan Boruto-kun sendiri. Seperti kata Sarada, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk itu lagi mulai sekarang. Sumire dan Sarada pun sama-sama galau Minasan. Eida mulai memasuki topik lain setelah mereka berbicara heboh mengenai cinta-cintaan. Eida tahu ini agak mendadak, tapi Eida mencoba menanyakan sekali lagi, apakah mereka tidak terpesona pada dirinya? Kita pun diperlihatkan Sumire dan Sarada yang terkejut lalu sama-sama memperhatikan Daemon yang terus menatap mereka. Saat itulah Sumire mengingat nasihat Shikamaru untuk tidak ketahuan, terutama oleh Daemon. Dengan tidak terpesona pada Eida, itu artinya Sumire dan Sarada berada di posisi yang bahkan bisa membunuh Eida. Dengan kata lain, nyawa mereka mungkin tidak terjamin. Eida mengatakan kalau memang begitu adanya, terlebih lagi mereka berdua mau berbicara soal suka dengan orang lain selain padanya. Padahal Eida ada tepat di depannya. Biasanya itu tidak akan berhasil. Yah, sama sekali tidak. Saat itulah Sumire dan Sarada mulai merasa terancam Minasan. Siapa sangka Daemon mulai bergerak untuk mengubah pijakannya. Bersamaan dengan itu, Sarada langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Tapi Daemon lebih cepat lagi bergerak untuk langsung berada di belakang mereka
dan mencengkram leher mereka sambil tersenyum. Daemon berbisik pada Sarada yang baru saja mau mencoba melakukan sesuatu dengan mengekyo Sharingan kebanggaannya itu. Jika Sarada mati sebelum menggunakannya, maka itu akan sia-sia. Apapun itu, tidak ada artinya. Eida hanya terdiam menyaksikan kejadian itu, Minasan. Tertulis pada panel akhir, ketegangan memuncak, ketakutan melanda. Nasib apa yang menanti Sarada dan Sumire yang rahasianya telah terbongkar? Wah, kirain hanya bahas soal cinta-cintaan ya, Minasan. Ternyata lebih dari itu. Eida cukup waspada dengan manusia biasa yang tidak terpengaruh pada efek pesonanya. Tapi ini juga menjadi misteri, karena hanya Otsutsuki saja yang tidak terpengaruh pada efek pesonanya. Kenapa tiba-tiba ada dua gadis biasa yang juga tidak terpengaruh? Bahkan, Otsutsuki palsu seperti Kode saja dibuat klepek-klepek. Apakah ini kekuatan cinta mereka pada Boruto, Minasan? Tapi, Inojin juga memiliki perasaan pada Himawari dan masih terpengaruh dengan kekuatan Zeno yang melihat Boruto sebagai pemberontak Konoha. Ya, meskipun saat Inojin melihat Boruto di depannya, Inojin tidak menunjukkan tanda-tanda mau menyerang Boruto ataupun memakinya sebagai pembunuh Nanadaime. Inojin sama sekali tidak memberontak dan melakukan apapun itu jika demi melindungi Himawari. Main percaya aja nih sama si kodok. Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.